Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang kali ini berjudul Keselamatan secara Individu. Bangsa Israel dipilih Allah menjadi umat pilihan bukan berdasarkan kebaikan atau jasa, melainkan berdasarkan pemilihan atas kedaulatan Allah. Berkenaan dengan hal ini, kita harus teliti memperhatikan bahwa hal tersebut tidak bertalian dengan pemilihan individu sebagai yang pasti ditentukan untuk selamat masuk surga. Hal ini sama dengan tidak semua orang Israel yang keluar dari Mesir pasti masuk tanah Kanaan. Demikian pula tidak semua orang Kristen pasti masuk surga. Menjadi orang Kristen atau umat pilihan adalah pilihan Allah berdasarkan kedaulatannya. Artinya, Allah yang menentukan. Adapun apakah orang Kristen tersebut masuk surga atau tidak, tergantung responsnya terhadap keselamatan atau anugerah yang Allah sediakan. Pemilihan bangsa Israel adalah pemilihan tanpa syarat atau unconditional election. Tetapi keselamatan abadi secara individu masing-masing orang, yaitu dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, bukanlah tanpa syarat. Sangatlah keliru kalau pemilihan, penetapan, dan penunjukan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang berdasarkan keputusan kedaulatan Allah diparalelkan, disejajarkan, atau disamakan dengan pemilihan individu manusia perorangan pada zaman Perjanjian Baru untuk selamat masuk surga. Kasih karunia dalam Perjanjian Baru berorientasi pada keselamatan, yaitu usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah. Fokus hidup orang percaya adalah menjadi sempurna seperti Bapa dan mengarahkan diri pada langit baru dan bumi yang baru. Kanaan surgawi bukan kehidupan di bumi ini. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk tidak mempersoalkan roti dunia yang akan binasa, tetapi roti kehidupan. Adapun bangsa Israel masih memiliki orientasi berpikir pada berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan fisik, yaitu susu dan madu dari Kanaan di bumi ini. Itulah sebabnya mereka tidak mengerti keselamatan dalam Yesus yang mengembalikan manusia ke rancangan semula Allah. Kita tidak boleh menghubungkan kasih karunia dengan hal-hal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, seperti misalnya mendapat pekerjaan, mendapat jodoh, mendapat keberuntungan dalam bisnis, dan lain sebagainya, yaitu hal-hal yang tidak bertalian dengan keselamatan. Jika hal ini terjadi, kita tidak dapat merespons kasih karunia yang Allah sediakan dengan benar. Harus ditegaskan bahwa proses keselamatan tidak menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan pembentukan karakter untuk menjadi serupa dengan Yesus.
Roma 14 ayat 17. Oleh sebab itu, pelayanan gereja yang menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan jasmani akan sangat menyesatkan dan pasti menghambat usaha Allah mengembalikan umat pilihan pada rancangan Allah yang semula. Matius 6 ayat 24, 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Keselamatan secara individu bersyarat, yaitu harus percaya atau memiliki iman. Percaya atau iman di sini bukan hanya aktivitas nalar atau persetujuan pikiran, yaitu pengaminan akali dalam bentuk pengakuan terhadap status Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, melainkan tindakan penurutan terhadap kehendak Allah seperti yang dilakukan oleh Abraham. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti memiliki kesediaan untuk tunduk pada kedaulatan Allah secara mutlak. Tunduk kepada kedaulatan Allah berarti mengikuti jejak hidup Yesus, yaitu mengenakan hidup Yesus ketika Ia mengenakan tubuh daging seperti kita di bumi 2000 tahun yang lalu di Palestina. Dalam kasih karunia yang Allah berikan, terdapat fasilitas keselamatan, yaitu penebusan, Roh Kudus, Injil, dan penggarapan Allah melalui segala peristiwa. Inilah fasilitas keselamatan yang harus dimanfaatkan agar dapat memiliki kasih karunia dari Allah yang memuat keselamatan. Jika fasilitas keselamatan tersebut tidak direspons dengan baik atau tidak digunakan secara maksimal, berarti menyia-nyiakan keselamatan, yang sama artinya menolak keselamatan. Ibrani 2 ayat 3. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani mengingatkan agar kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar. Ibrani 2 ayat 3. Penulis surat Ibrani juga menasihati orang percaya agar tidak seperti Esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkuk makanan. Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Di dalam kasih karunia, kita diperhadapkan kepada pilihan apakah kita memilih untuk sempurna, yaitu mengenakan pola dan gaya hidup Yesus, atau tidak. Orang Kristen yang tidak bersedia mengikuti jejak Yesus dan bahkan berbuat jahat pasti akan binasa, walaupun mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak sedikit orang-orang Kristen yang berkeadaan seperti ini. Malangnya, mereka sudah merasa sebagai umat pilihan yang yakin bahwa dirinya memiliki kerajaan surga. Padahal suatu hari nanti mereka akan ditolak oleh Tuhan sebab tidak melakukan kehendak Bapa. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Oleh kasih karunia dari Allah di dalam karya salib Tuhan, manusia dimungkinkan untuk memilih apa yang sempurna, yaitu kalau kita menyambut karya keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus
dan mengerjakan keselamatan secara benar. Jika seseorang berjuang dengan mengerjakan keselamatannya, ia bisa menjadi sempurna seperti Bapa. Kasih karunia tidak otomatis mengubah kita menjadi sempurna, tetapi oleh kehendak bebas kita memperjuangkan kesempurnaan itu. Apakah seorang Kristen masuk surga atau tidak tergantung responsnya terhadap keselamatan yang Allah sediakan. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.